Pertobatan, perdamaian persatuan di dalam kehendak Tuhan adalah syarat mutlak untuk pemulihan bangsa Papua. Oleh Selpius Bobii, Koordinator JDRP 2, Jayapura, Rabu, 26 Oktober 2022. 3 syarat utama pemulihan bangsa Papua adalah pertobatan, perdamaian dan persatuan di dalam kehendak Tuhan. Pertobatan. Pertobatan adalah suatu tahap keselamatan yang di dalamnya umat jemaat berpaling dari dosa. Jenis-jenis dosa: 1. Dosa pribadi, pikiran, perbuatan, perkataan, kelalaian. 2. Dosa sosial. Dan 3. Dosa warisan. Pemulihan dosa warisan ditempuh melalui doa perdamaian. Berikut ini tahapan pertobatan. 1. Sadar atas salah dosa. 2. Menyesal atas salah dosa. 3. Ambil sikap atau komitmen untuk bertobat. 4. Mengaku dosa kepada Tuhan. 5. Bertobat dari salah dosa. 6. Mengundang Yesus di dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 7. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan sambil menjaga kekudusan dilandasi hukum kasih. Perdamaian. Perdamaian adalah suasana persahabatan dan keharmonisan sosial tanpa adanya permusuhan dan kekerasan. Atau perdamaian adalah suasana atau keadaan tenang tanpa adanya konflik atau permusuhan. Di dalam kehidupan ini ada 5 hubungan yang perlu dibina dan dipulihkan, yaitu 1. Pemulihan hubungan dengan diri sendiri, berdamai dengan diri. 2. Pemulihan hubungan dengan sesama, berdamai dengan sesama. 3. Pemulihan hubungan dengan alam lingkungan, berdamai dengan alam lingkungan. 4. Pemulihan hubungan dengan leluhur atau moyang, berdamai dengan leluhur atau moyang. 5. Pemulihan hubungan dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Untuk pemulihan 5 hubungan ini dilakukan melalui doa puasa, doa pelepasan pengampunan, doa memaafkan dan doa dimaafkan, pujian penyembahan, doa perdamaian, doa pemulihan atau doa rekonsiliasi, dan saling mengasihi di dalam Tuhan, hukum kasih. Perdamaian dengan siapapun sekalipun dengan musuh dari lubuk hati yang paling dalam adalah keharusan, agar dosa kita juga diampuni Tuhan dan supaya doa kita juga didengar oleh Tuhan untuk pemulihan diri menuju pemulihan bangsa Papua indah pada waktu Tuhan. Kita berdamai dengan musuh, bukan supaya kita tunduk ditindas selamanya, tetapi ini adalah prasyarat untuk pemulihan bangsa Papua sesuai kehendak Tuhan. Persatuan. Persatuan adalah gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu, yaitu persatuan dari beberapa ikatan atau perkumpulan, DLL. Persatuan yang kami maksudkan di sini adalah bangsa Papua harus bersatu di dalam kehendak Tuhan, bukan bersatu di dalam kehendak manusia yang penuh ambisi dan kepentingan sektoral. Persatuan nasional itu terjadi karena kesamaan cita-cita atau kesamaan visi atau kesamaan tujuan. Cita-cita bangsa Papua adalah merdeka berdaulat, merdeka jasmani, politik dan merdeka rohani, untuk mewujudkan damai sejahtera dalam kerangka mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Pemulihan Papua sesuai kehendak Tuhan adalah pemulihan bangsa Papua dari Misol Sorong sampai Samarai PNG. Karena itu persatuan bangsa Papua, Papua Barat dan PNG harus dibangun. Perjuangan kehendak manusia adalah pembebasan Papua Barat, tetapi sesuai rencana Tuhan adalah pembebasan Sorong sampai Samarai. Negara yang mau didirikan sesuai kehendak Tuhan adalah negara suci dalam bentuk kerajaan sementara atau kerajaan transisi, karena kemerdekaan bangsa Papua adalah kemerdekaan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia ini untuk memimpin kerajaan 1000 tahun. Juga simbol-simbol kebangsaan negara Papua, kabinet, serta alat kelengkapan lainnya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk menjawab itu kerajaan transisi Papua sudah lahir atas kehendak dan perintah Tuhan sejak tanggal 1 Desember 2020 pada jam 12 siang di Asrama Yame Owa Tunas Harapan, Padang Bulan, Jayapura, Papua melalui deklarasi pemulihan bangsa Papua lahir baru di dalam Tuhan oleh JDRP 2. Mari kita bersatu mengikuti jalan yang Tuhan sudah buka ini, agar kita segera sampai di puncak revolusi iman atau kemenangan menuju ke Papua baru, tanah suci Papua, Eden Papua. Rencana manusia sedang gagal total, dan rencana Tuhan yang akan terjadi. Tak ada kuasa manapun di dunia ini yang akan membendung rencana Tuhan yang sedang diwujudkan di atas tanah Papua. Sesuai petunjuk Tuhan bahwa bagi yang tidak bertobat, tidak berdamai dan tidak bersatu di dalam kehendak Tuhan,
tidak akan diizinkan memasuki alam kemerdekaan Tanah Suci Papua. Mari kita memulihkan diri sebelum terlambat. Ada tertulis, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Atas pertolongan Tuhan, Papua pasti bisa. Oleh Selpius Bobii, Koordinator JDRP 2, Jayapura, Rabu, 26 Oktober 2022.